Bab 3. Penaklukan kota Mekah atau Fatu Mekah. Sebab-sebab terjadinya Fatu Mekah. Tidak lama setelah perjanjian Hudaybiyah, suku Bani Bakr menyatakan diri kesetiaannya kepada kafir Quraisy, dan suku Khuza'ah menyatakan diri bergabung dengan kaum muslimin di Madinah. 2 tahun setelah itu, suku Bani Bakr dibantu kafir Quraisy melakukan serangan dan pembantaian kepada suku Khuza'ah. Sekitar 40 orang perwakilan dari suku Khuza'ah mengadukan peristiwa tersebut kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta bantuan pasukan agar dapat menyerang suku Bakr. Selang beberapa waktu, Rasulullah mengirimkan utusan kepada kaum kafir Quraisy dengan membawa misi perdamaian dan mengajukan beberapa usulan sebagai berikut. 1 orang Quraisy harus menghentikan persekutuan dengan Bani Bakr, atau 2 orang Quraisy harus mengganti kerugian atas jatuhnya korban dari suku Khuza'ah, atau ketiga, orang Quraisy harus menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaybiyah. Dari ketiga usulan tersebut, kafir Quraisy memilih alternatif ketiga, yaitu menyetujui pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Untuk itu, Rasulullah menyiapkan pasukan paling besar sepanjang sejarah. Melihat keseriusan Rasulullah dengan kesiapan pasukannya, Abu Sufyan merasa menyesal dengan menyepakati pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Dalam waktu yang singkat, Rasulullah SAW berhasil mengumpulkan 10.000 pasukan yang siap bergerak menuju Mekah. Tujuan Rasulullah SAW mengumpulkan pasukan bukanlah untuk memerangi kafir Quraisy, tetapi untuk menakuti mereka, memberikan peringatan dan penjelasan kepada kafir Quraisy bahwa kini Islam telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan kekuatan pasukan yang begitu besar. Faktor-faktor keberhasilan Fatu Makkah. Sebelum pasukan kaum muslimin memasuki kota Makkah, Rasulullah SAW memerintahkan untuk membuat kemah di sekitar Makkah. Hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan segalanya secara matang. Abu Sufyan adalah seorang yang senang berbangga dan dipuji, maka Rasulullah SAW menggunakan pengaruh Abu Sufyan guna menghentikan upaya sementara kaum musyrik demi menghindari pertumpahan darah. Rasulullah mengumumkan 3 hal. Pertama, siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka dia akan memperoleh keamanan. Kedua, siapa yang masuk ke lingkungan Ka'bah, maka dia akan memperoleh keamanan. Ketiga, siapa yang masuk masjid, dia aman. Keempat, dan siapa yang tinggal di rumahnya, maka dia pun akan mendapat keamanan. Rasulullah SAW enggan memasuki Ka'bah sebelum dibersihkannya dari segala bentuk kemusyrikan dan kedurhakaan. Setelah bersih, beliau memasukinya bersama Usama, Bilal, dan Utsman bin Thalhah, pemegang kunci Ka'bah. Pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji, dan itulah satu-satunya ibadah yang dilakukan beliau bersama 100.000 orang. C. Haji Wadah. Haji Wadah adalah haji yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada tahun 10 Hijriah. Dinamai demikian karena ketika itu Rasulullah SAW berpamitan dengan umatnya. Rasulullah SAW mendorong kaum muslim untuk ikut berhaji dengan beliau. Rasulullah SAW bermaksud menunjukkan kepada semua kaum muslim bagaimana cara berhaji yang sebenarnya. Ajakan Rasulullah disambut antusias oleh seluruh kaum muslim yang selama ini sudah memendam rindu dengan Ka'bah, hingga berkumpul 100.000 jamaah menuju Baitullah memenuhi panggilan Allah. Pada hari Sabtu, tanggal 25 Zulqa'dah tahun 10 Hijriah, setelah sholat zuhur 4 rakaat di Masjid Nabawi dan menyampaikan beberapa tuntunan berkaitan dengan ibadah haji, Rasulullah SAW beserta rombongan berangkat menuju Al-Hulaifah. Pada hari ke-8
bulan Zulhijjah, yaitu bertepatan dengan hari Tarwiyah, beliau berangkat menuju Mina dan sholat 5 waktu di sana. Dan adapun isi khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu janganlah berlaku kasar dan aniaya kalian semua manusia terhadap istri-istri mereka. Kedua, jangan menuntut balas pembunuhan di zaman jahiliyah dan jangan riba. Tiga, jangan pula saling membunuh dan jangan menjadi kafir sepeninggal beliau, dan berpeganglah pada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnahnya supaya tidak tersesat. 4. Sesungguhnya tidak ada nabi setelahku dan tidak ada umat baru setelah kalian. 5. Hendaknya semua kaum muslimin saling bersaudara, tiada kelebihan satu kaum dengan kaum lainnya kecuali ketakwaannya. 6. Tunaikanlah zakat kalian dengan lapang dada. Nama lain Haji Wada. 1. Hajat al-Islam, karena ini adalah haji Rasulullah SAW yang pertama dan terakhir sesuai dengan tuntunan Islam. 2. Hajat al-Balagh, haji penyampaian. 3. Hajat at-Taman, haji kesempurnaan.